Halo teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku berada di lokasi daerah tanaman yang bernama, teman-teman tahu ini bukan jambu teman-teman ya. Ini bukan jambu, tapi mirip dengan jambu ya teman-teman ya. Kira-kira teman tahu ini apa namanya teman-teman ya? Nah seperti ini teman-teman. Ini namanya daun salam teman-teman ya. Daun salam yang biasa kita gunakan untuk rempah-rempah dapur untuk masak teman-teman. Tapi hari ini Bunda Rosa tidak menjelaskan untuk memasak apa, tetapi hari ini Bunda Rosa menjelaskan kegunaan tanaman ini untuk kesehatan teman-teman ya. Artinya tanaman ini yang bernama Latin yaitu seperti Syzygium pollanthum, nah atau daun salam teman-teman. Jadi ini daun salam Bunda Rosa gunakan untuk bahan obat teman-temannya. Proses untuk membuat obat, manfaatnya untuk diabetes, untuk asam urat ya teman-teman ya, untuk kolesterol dan bahan-bahan beberapa untuk sistem peredaran darah teman-teman. Jadi ini digunakan dan kalau untuk gula darah dan asam urat teman-teman bukan hanya ini tunggal ya teman-teman ya. Jadi masih ada beberapa bahan-bahan lainnya, antara lain Bunda Rosa menggunakan bahan ini teman-teman. Jadi ada beberapa bahan lain seperti Samiloto, seperti Samiloto kan klasifikasinya rumput-rumput ya teman-temannya. Jadi Samiloto itu rumput, ini tanaman yang berpohon. Kalau Samiloto itu berakarnya akar apa, serabut teman-teman. Kalau ini akar tunggang teman-teman. Jadi Samiloto dan beberapa bahan lain seperti mahkota dewa, daun-daunnya ya teman-teman ya. Jadi Bunda Rosa itu untuk membuat ekstrak teman-teman. Ekstraknya itu harus menggunakan daun. Kalau biji itu tidak, biji-bijian seperti biji mahkota dewa teman-teman ya, itu Bunda Rosa tidak tidak menggunakan. Kalau untuk kapsul ekstrak, Bunda Rosa hanya menggunakan daun teman-teman, dan itu sudah diteliti. Tetapi kalau untuk biji-bijian kayak mahkota dewa, daun salam juga ada biji mahoni, itu Bunda Rosa biasanya lebih pada membuat untuk rebusan teman-temannya. Jadi itu klasifikasinya lain, tapi ini khusus untuk kapsul. Jadi Bunda Rosa lebih banyak menggunakan daun, karena daun itu untuk dibuat ekstrak itu mudah dicerna oleh ginjal teman-temannya. Dan ini Bunda Rosa kebetulan mau beli sama ibu ini dibeli, tapi ibunya nggak mau dibeli teman-teman. Kata Bunda Rosa, biar aja lah sebagai persembahan, ibu kan sudah sering-sering nyapu begini, tapi ibunya tetap ngotot nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa, berarti rezeki ya teman-teman ya. Dan hari ini Bunda Rosa sudah bersyukur dan menemukan tanaman ini. Sebenarnya nggak susah sih, tapi kebetulan karena Bunda lewat di sini, sepertinya mudah sekali Bunda Rosa untuk menjangkaunya karena tidak terlalu tinggi teman-temannya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang ingin tanya manfaat lainnya dari Syzygium pollanthum, maaf ya kadang-kadang lidah Bunda pakai bahasa Latin juga terpelintir-pelintir karena memang itu bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi Syzygium pollanthum teman-temannya, nama Latinnya itu artinya mahkota dewa. Kalau manfaatnya sudah Bunda paparkan tadi beberapa ya, untuk asam urat, gula darah, diabetes ya, dan juga untuk kolesterol teman-teman. Dan selebihnya teman-temannya hati-hati, pun kita boleh untuk menggunakan untuk gula darah ataupun asam urat, tetapi teman-teman harus tahu komplikasi. Nah itu penting teman, jangan asal-asal ambil tanaman ini lalu ini untuk gula darah, ini untuk asam urat, aku bagus kata Bunda Rosa begini-begini. Tapi teman-teman harus tahu, teman-teman itu ada sakit paru-paru nggak? Kalau teman-teman ada sakit paru-paru teman-temannya, artinya bronkitis, ada sering asma, bengek dan sebagainya, batuk-batuk yang nggak kunjung sembuh, tapi sampean sakit gula darah atau asam urat atau kolesterol, jangan menggunakan ini teman-teman, karena ini ada efek sampingnya ya teman-teman. Jadi kita harus banyak belajar teman-teman, efek sampingnya apa, nggak boleh digunakan untuk komplikasi penyakit apa. Jadi teman-teman harus jeli, jangan asal-asal. Jadi harus, intinya teman-teman harus berkonsultasi dengan yang sudah berpengalaman untuk menggunakan ini ya, terutama biasanya orang-orang yang, jangan berkonsultasi sama orang yang nggak tahu teman-teman, berkonsultasilah kepada orang yang sudah
sudah jam terbangnya tinggi untuk menggunakan ini ya teman-temannya. Jadi teman-teman jangan asal-asal kata tetangga ini bagus, sementara teman-teman sakit bengek, asma, lalu teman-teman mengkonsumsi ini, maka dipastikan gula darahnya sembuh ataupun turun, tapi bengeknya tambah menjadi-jadi. Nah itu kan nggak bagus teman-teman. Jadi lebih bagus teman-teman harus waspada dan jeli dan harus berkonsultasi, intinya seperti itu saja. Ada nggak efeknya, mengandung apa ini, kan biasanya itu herbalis lah yang lebih tahu, bukan tetangga saudara yang nggak tahu apa-apa. Itu saja sih pesan Bunda Rosa. Terima kasih sudah menyimak dan menonton dan memfollow Bunda sampai ke sejauh ini dengan tanaman obat. Teman-teman terima kasih buat semuanya. Semoga pengalaman yang Bunda berikan ini menjadi berkat, menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Artinya pesan Bunda Rosa